selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Sehat? Masih tetap semangat belajar di rumahnya anak-anak? Oke, nah sudah 4 hari ya kalian tidak belajar online di rumah ya, tidak menonton video pembelajaran ibu guru karena kalian melaksanakan PTS atau penilaian tengah semester. Nah, kemarin ya kalian sudah melaksanakannya dari hari Senin sampai hari Kamis. Ya, semoga nilai-nilai PTS kalian itu baik semuanya ya. Jadi tidak banyak yang ikut remedial. Kalaupun ada perbaikan, kalian harus segera memperbaiki nilai dengan ikut remedial yang nanti akan diberikan oleh ibu guru. Nah, oke anak-anak, hari ini kita akan masuk ke tema 8 subtema yang kedua ya, yaitu keunikan daerah tempat tinggalku. Nah, tetapi seperti biasa kita akan berdoa terlebih dahulu. Nah, di sini ibu guru sudah menyiapkan doa teks Bapa kami. Kita akan berdoa bersama-sama. Marilah kita berdoa, mari kita angkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, kita akan lihat materi yang akan kita pelajari hari ini. Nah, yang pertama kita akan belajar bahasa Indonesia KD 3.9 dan 4.9, yaitu teks fiksi dan contohnya. Kemudian ada IPA 3.4 dan 4.4, yaitu hubungan gaya dengan gerak. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama ya. Nah, itu ada teks fiksi. Nah, di sini teks fiksi itu adalah sebuah karya sastra yang bersifat imajinasi atau hayalan dari penulis dan bukan kejadian yang sebenarnya. Nah, anak-anak bisa lihat di sini ada ciri-ciri dari teks fiksi ya. Nah, mulai dari sifatnya rekaan atau imajinasi dari pengarang sampai pada karya fiksi terdapat pesan moral atau amanat tertentu dari seorang pengarang. Jadi di dalam suatu teks fiksi itu pasti terdapat sebuah pesan moral atau amanat yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca. Nah, ini adalah jenis-jenisnya ya. Kemarin di subtema 1 Ibu sudah jelaskan jenis-jenis teks fiksi ya. Ini kita hanya mengulang-ulang saja. Yang pertama itu adalah cerita jenaka. Nah, contohnya seperti kisah Si Kabayan ya. Cerita jenaka ini dia mengisahkan tentang sebuah kelucuan ya dan kecerdikan dari para tokoh utamanya. Kemudian yang kedua itu adalah mite atau mitos ya. Nah, contohnya itu seperti Dewi Sri sebagai Dewi Padi. Nah, cerita ini ya, cerita mitos ini dia itu tentang peristiwa yang terjadi di masa lalu, di mana di dalamnya itu menggambarkan banyak mukjizat dan keajaiban yang terjadi. Oke, yang selanjutnya itu adalah fabel. Nah, fabel itu contohnya seperti kelinci dan kura-kura, kancil dan buaya, semut dan belalang. Ya, itu adalah contoh cerita fabel. Kemudian ada yang disebut dengan legenda. Ya, legenda ini adalah cerita fiksi tentang masa lalu yang memiliki gambaran akan orang-orang yang sakti. Nah, yang selanjutnya itu adalah saga. Ya, saga ini adalah cerita rakyat yang secara khusus menceritakan tentang kepahlawanan para orang-orang di masa lalu yang terus dikenang sampai sekarang. Contohnya itu seperti kisah Si Pitung. Nah, yang selanjutnya adalah cerpen. Nah, cerpen itu adalah cerita fiksi yang bisa dibaca dalam waktu singkat ya, dalam sekali duduk. Contohnya seperti cerpen majalah Bobo. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada novel. Ya, novel itu contohnya seperti Harry Potter, Laskar Pelangi, dan Bumi Manusia. Jadi, cerita ini memiliki penokohan karakter yang kompleks.
Jadi ini adalah jenis-jenis teks fiksi. Ini adalah unsurnya. Ya, unsur teks fiksi itu ada tema, ada tokoh, penokohan, alur, latar sampai amanat. Ya. Jadi tema itu adalah gagasan atau ide dari sebuah cerita, ide dasar. Kalau tokoh itu adalah pelaku dalam cerita. Nah, penokohan itu karakter atau sifat dari tokoh. Kalau alur itu urutan kejadian cerita ya, dari pertama sampai terakhir. Nah, latar itu berhubungan dengan waktu, tempat, dan suasana suatu cerita. Dan amanat itu adalah pesan moral yang ingin disampaikan oleh pengarang melalui sebuah cerita yang ia buat untuk pembaca. Nah, ini adalah macam-macam tokoh. Yang macam-macam tokoh itu ada tokoh utama, ada tokoh tambahan, ada tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Nah, di sini tokoh utama itu adalah tokoh yang memiliki peranan penting dalam sebuah cerita. Sedangkan tokoh tambahan itu adalah tokoh yang memiliki peranan pendukung cerita. Tokoh protagonis, dia adalah tokoh yang memiliki watak atau sifat baik hati sehingga disenangi dan dikagumi pembaca. Sedangkan tokoh antagonis itu adalah sosok tokoh yang tidak disenangi pembaca karena perannya tidak sesuai dengan yang didambakan atau dia memiliki sifat yang jahat. Nah, sekarang kita akan melihat hubungan gaya dan gerak. Ya, ini adalah pembelajaran IPA di kelas 4 tema 8 subtema 2 pembelajaran 1. Nah, di sini pembahasan materinya itu adalah tentang gaya dapat mempengaruhi berat benda, kemudian macam-macam gerak benda, dan gaya dapat mempengaruhi bentuk benda. Nah, yang pertama, gaya dan gerak. Nah, gaya dan gerak. Apakah gaya dan gerak itu sama? Nah, jawabannya gaya itu adalah tarikan atau dorongan yang diberikan kepada suatu benda sehingga benda tersebut dapat bergerak. Sedangkan gerak adalah perpindahan tempat dari posisi awal ke posisi akhir karena adanya suatu gaya. Ya. Jadi antara gaya dan gerak itu berbeda. Kemudian di sini yang pertama gaya dapat mempengaruhi gerak benda. Yang pertama, gaya mempengaruhi gerak benda yang diam. Nah, di sini kita misalkan dengan seorang anak yang menendang bola, ya. Jadi di sini, ya, gaya mempengaruhi benda yang diam. Benda yang tadinya diam, ketika kita tendang, dia akan apa? Dia akan terbang atau bergerak ke arah gawang. Yang kedua adalah gaya yang mempengaruhi benda bergerak. Nah, misalnya itu adalah orang yang bersepeda atau mengayuh sepeda. Ya, di situ bisa terlihat bahwa gaya itu mempengaruhi benda yang bergerak. Nah, kemudian yang kedua, macam-macam gerak. Nah, macam gerak itu ada beberapa. Ya, di sini yang pertama berputar, kemudian menggelinding, jatuh, memantul, mengalir, mengapung, melayang, dan tenggelam. Jadi ini adalah macam-macam gerak benda. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 gaya gerak benda. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang berputar. Berputar itu adalah gerak suatu benda berupa lingkaran yang mengelilingi suatu titik. Yang kedua, menggelinding. Nah, menggelinding itu adalah gerakan berputar sambil berpindah tempat. Kalau jatuh itu gerak suatu benda yang semulanya letaknya di atas berubah menjadi di bawah, seperti yang terjadi pada buah apel, ya. Buah apel yang semulanya letaknya ada di atas pohon, kemudian dia ada di bawah pohon karena dia jatuh ke bawah. Ya, itu termasuk ke dalam gravitasi bumi.